بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Rahman aksadakumullah, sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sitan min anfusikum adman lakumul jannah." Jaminlah oleh kalian untukku 6 perkara pada diri kalian, maka niscaya aku akan jamin bagi kalian surga. Rasulullah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mampu berusaha menjaga pada dirinya 6 perkara ini, bahwa Allah melalui lisan Rasulnya menjanjikan surga bagi orang-orang tersebut. Janji dan garansi ini berasal dari lisan mulia seorang Rasul Muhammad SAW, yang setiap kita pasti mempercayai dan mengimani setiap apa yang beliau ucapkan adalah wahyu. Kalau kita saja mencari garansi dari toko-toko yang kita belanja darinya, maka apalagi kemudian garansi ini berasal dari Allah melalui lisan Rasulnya. Ya, 6 perkara. Siapa yang bisa menjamin 6 perkara ini pada dirinya, maka Rasulullah SAW menjamin surga baginya. Yang pertama, idza haddatstum usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Berbicara dengan jujur. Jika bicara wajib jujur. Tidak ada yang diucapkan dari lisannya kecuali sesuai dengan fakta dan realita. Meskipun tidak semua fakta dan realita harus kita ungkap dan ucapkan, tetapi ketika kita berucap, maka wajib bagi orang yang ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah untuk berkata jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa ilal bir yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimilah oleh kalian kejujuran, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebajikan, dan kebajikan menunjukkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu. Maka Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berucap dengan ucapan yang benar.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Dan penuhilah oleh kalian apabila kalian telah berjanji. Apabila sudah terucap janji dari lisan kita, kesepakatan pada diri kita untuk melakukan satu hal dengan pihak lain, maka Allah perintahkan kepada kita untuk memenuhi janji-janji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian akad-akad perjanjian. Maka orang yang beriman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Di antara cirinya adalah orang-orang yang apabila mereka telah berjanji mengadakan kesepakatan, mereka wafat dengan janji-janji tersebut. Kemudian yang ketiga, wa addu idza tumintum. Dan tunaikanlah, laksanakanlah apabila kalian diberi kepercayaan dan amanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa addul amanati ila ahliha. Dan tunaikanlah, sampaikanlah amanah-amanah itu kepada pemilik-pemiliknya. Maka pantang bagi orang yang beriman untuk berkhianat terhadap amanah yang dipercayakan kepada dirinya. Karena pada hakikatnya orang ketika mengkhianati amanat, itu hakikatnya dia sedang berdusta kepada dirinya. Dan padahal kita ketahui bersama bahwa orang beriman itu tidaklah berdusta. Orang beriman terkadang mungkin melakukan pelanggaran. Entah itu terperosok ke dalam perjudian, minum khamr, atau yang lainnya. Tapi tidaklah orang beriman itu melakukan perbuatan dusta pada dirinya. Wa addu idza tumintum. Laksanakanlah, tunaikanlah apa yang menjadi amanah kalian. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah oleh kalian farj kalian, kemaluan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara calon penghuni surga, pewaris surga jannah firdaus. Di awal-awal surat Al-Mu'minun, di antara ciri-ciri mereka adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga dan merawat kehormatan mereka sehingga tidak melakukan perbuatan keji dengan kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali itu dilakukan kepada pasangan mereka yang sah. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Maka syariat Islam memberikan solusi bagi para pemuda yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, segeralah menikah. Karena menikah itu adalah aghaddu lil basar, bisa lebih menjaga pandangan dan juga menyalurkan syahwat nafsu seseorang ke jalan yang sesuai dengan syariat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah wa ghaddu absarakum. Tundukkanlah oleh kalian pandangan kalian dari memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang, siapapun dia, mampu menjaga pandangannya, maka akan mewariskan kesucian di dalam hatinya, kejernihan di dalam akal fikirannya. Tidak ada dia mengenal fikiran-fikiran kotor,
karena dia selalu menjaga pandangannya dari apa-apa yang Allah haramkan, sehingga dia tidak melihat, tidak dia gunakan penglihatan yang Allah rizkikan kepadanya kecuali hanya untuk melihat, menyaksikan dan memandang apa saja yang Allah bolehkan. Dan yang terakhir, wa kuffu aydiyakum, jagalah tangan-tangan kalian dari berbuat zalim, menimpakan madarat kepada sesama kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang yang Islamnya sempurna adalah di mana orang Islam yang lain itu selamat dari perbuatan lisan dan perbuatan tangannya. 6 perkara ini, sekali lagi Dhaifur Rahman Arsadakumullah, siapa saja di antara kita yang bisa menjamin 6 perkara ini di dalam diri kita, berbicara selalu jujur, tidak bicara kecuali yang benar, memenuhi setiap janji yang kita sudah ucapkan. Yang ketiga, melaksanakan amanah-amanah yang ada di atas punggung kita, menjaga kemaluan kita, menundukkan pandangan-pandangan kita, serta menjaga tangan-tangan kita dari melakukan kezaliman. Dari 6 ini, siapa yang kemudian bisa mengusahakan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, menjamin 6 perkara itu, maka dia akan mendapatkan janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang yang kita nantikan janjinya kecuali Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengingkari apa yang pernah mereka janjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi firhamhum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Dhaifur Rahman Arsadakumullah, dari hadis riwayat Imam Ahmad di atas dari sahabat Abu Ubadah bin Samit, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa 6 sifat yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai jaminan masuk surga adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang sejati, dan sebaliknya, kebalikannya adalah sifat-sifat orang munafik. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis, inna ayatul munafiq thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sungguh bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia bicara berdusta, jika berjanji dia menyelisihi, dan apabila diberi amanah maka dia akan khianat. 3 sifat yang pertama adalah sifat mukmin sejati. Sebaliknya adalah sifat orang-orang munafik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah 6 sifat di atas adalah sifat-sifat kesolehan sosial. Artinya kesolehan yang berhubungan dengan muamalah dengan masyarakat. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sehingga tidak cukup orang itu soleh di hadapan Allah, tapi dia tidak soleh di hadapan makhluk lainnya. Maka harus imbang dan harus sejalan antara hablum minallah wa hablum minannas. Yang terakhir, menunjukkan bahwa kesolehan pribadi harus melahirkan kesolehan sosial bermasyarakat. Tidak ada artinya seseorang rajin sholat, membaca Al-Quran, menghadiri kajian, berpuasa dan lain sebagainya, tapi dia masih selalu berbohong ketika berucap, berkhianat ketika mendapatkan amanah, senantiasa menyelisih perjanjian, suka mengganggu dan menyakiti orang lain dengan tangan dan lisannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa salat yang diperintahkan Allah adalah salat yang bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya firman Allah, marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan darinya dari apa yang kita lakukan, dari kesalahan-kesalahan, dari 6 sifat yang kita sebutkan di atas, dari kehidupan kita yang telah berlalu. Dan kita mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibantu untuk bisa menjaga di dalam diri kita 6 sifat yang Rasulullah sebutkan, sehingga kita berharap termasuk orang-orang yang mendapatkan janji surga dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana ya Allah min jami'i a'malina wa dhunubina. Allahumma ighfir lana ya Ghafur fa innaka antal ghafurur rahim. Waghfir lana ya Ghaffar innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.